Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan pengurus dan pengawas PKW Kabupaten Magelang yang saya hormati, Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa sebutkan satu persatu, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus KPRI atau yang mewakili atau juga pengawas KPRI yang hadir pada saat ini, ya saya hormati dan saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya atas berkenan hadirnya alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan acara rapat anggota tahunan PKPRI Kabupaten Magelang tahun 2023. Baiklah, saya akan membaca susunan acara ya, acara pokok ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pengesahan, yang pertama acara RAT tahun 2023, yang kedua rancangan tata tertib RAT tahun 2023, yang ketiga risalah RAT tahun 2022 tanggal 23 Mei 2023. Yang selanjutnya laporan pertanggungjawaban pengurus tahun 2023. Yang keempat laporan pengawas tahun 2023. Yang kelima tanggapan atas laporan pertanggungjawaban pengurus dan laporan pengawas tahun 2023. Yang keenam pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus dan laporan pengawas tahun 2023. Yang ketujuh penetapan pembagian sisa hasil usaha atau S1 tahun 2023. Dan yang terakhir adalah penutup doa. Susunan acara pokok ini bisa ditambah atau dikurangi atau cukup? Cukup? Bisa disahkan? Terima kasih. Rancangan tata tertib RAT tahun 2023. Silakan dibuka di halaman 1 sampai dengan 4 ya. Karena laporan ini sudah disampaikan Bapak sekalian ya, semoga Bapak Ibu sudah membaca dari awal sampai akhir, termasuk di dalamnya adalah tata tertib ini. Apakah ada yang perlu dikurangi atau ditambah rancangan tata tertib ini? Apakah cukup? Yang kompak itu cukup. Terima kasih. Dan kami akan menandatangani rancangan tata tertib RAT tahun 2023. Baik, kita lanjutkan ke bagian C atau bagian ketiga. Risalah RAT tahun buku 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2023. Apakah dapat disahkan Bapak sekalian? Dapat disahkan? Terima kasih. Yaitu laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2023 ya. Saya tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, apakah perlu dibacakan Bapak sekalian? Dibacakan? Cukup? Terima kasih. Selanjutnya yang keempat, laporan pengawas tahun buku 2023. Dipersilakan Pak Pengawas. Pertanggungjawaban pengawas pun dibagikan bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban pengurus. Kami yakin dan percaya Bapak ini tidak ada yang mutahu dan sudah dibaca, yakin? Yakin. Meskipun sudah banyak pengangguran nih, saya lihat pengangguran banyak ini jadi mutahu. Mudah-mudahan tidak pasti dibacakan, tidak sangat banyak dan tidak akan dibacakan karena Anda semuanya pandai-pandai membaca. Jadi kita jadikan bahan diskusi nanti. Ya, jadi tidak mesti dibacakan kan? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ke acara berikutnya, itu tanggapan atas laporan pertanggungjawaban pengurus dan laporan pengawas tahun buku 2023. Kita lihat di tata tertib Bapak sekalian di poin sesi pembicaraan ya, pasal 11 ya. Tanggapan secara tertulis tidak ada yang masuk. Oleh karena itu ya,
Di sini sampaikan, apabila pengurus tidak menerima pandangan umum secara tertulis sampai dengan waktu pandangan umum dimulai, maka babak pertama dianggap selesai dan selanjutnya diputuskan pada babak kedua secara lisan. Ya. Jadi pada babak pertama secara tertulis tidak ada yang masuk, maka kita akan melanjutkan ke acara tanggapan secara lisan. Baik, Bapak sekalian, pada babak kedua secara lisan kita menyodorkan Bapak Ibu sekalian itu dua termin. Apakah cukup Bapak sekalian? Cukup? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Nama dari Koperasi Kemanipan, ingin tanyakan masalah anggota yang beku. Karena saya tidak tahu ini yang beku itu ada 7 KPRI, tidak aktif 5, kurang aktif 6, yang aktif hanya 30. Yang saya tanyakan, bagaimana langkah dari pengurus untuk mengantisipasi anggota PKPRI yang sudah beku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurus PKPRI Kabupaten Pandeglang yang telah memberikan waktunya. Saya di sini tidak akan menguraikan hasil laporan pertanggungjawaban pengurus karena dari Dinas Koperasi sudah memberikan sehat. Berarti tandanya menyangkut tentang kehidupan koperasi yang ada di kecamatan. Setelah saya menyimak dari masukan dari Kopinda yang sangat menggebu-gebu, namun itu hanyalah sebuah teori, tetapi pelaksanaannya kami di lapangan yang merasakan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang pemberian jasa. Terima kasih PKPI sudah menjembatani kami pinjaman. Namun kami di Koperasi memberikan pinjaman ke anggota dengan bunga 1,5 menurun. Sedangkan kami kalau butuh uang yang cukup besar, kami adalah menghadap ke PKPI sebab pihak bank tidak akan memberikan. Pihak bank hanya mau memberikan apabila pinjamannya ada personal, bukan lembaga. Kami ke PKPI. Tetapi kalau kami pinjam ke PKPI, pos Pak, kemudian bisa kami aja. Satu kan koperasi hikmah atau yang lainnya tidak merugikan Pak. Kalau lama-lama semuanya pindah ke yang ketiga, ada SS, ada koperasi yang lainnya, kebagian Pak, koperasi pegawai negerinya. Dan dia ini keluar. Dan yang satu lagi itu, mohon pertimbangannya agar kami bisa pinjam lebih bagus. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, memang sampai saat ini kami pengurus dan pengawas PKPRI belum menerima permohonan KPRI SMP Negeri 1 Pandeglang untuk keluar dari PKPRI Pak. Jadi itu, dan untuk pembubaran koperasi biasanya adalah ada keputusan dari Kepala Dinas Koperasi, ya, Kabupaten Pandeglang dari pusat itu coba dikonsultasikan supaya kita bubar menjadi anggota KPRI SMP Pandeglang secara resmi Pak. Takutnya di kemudian hari ada hal-hal yang sifatnya merasa tidak puas sebagai anggota lama misalnya, tapi kita harus betul keluar atau bubar secara resmi. Ada di Undang-Undang Perkoperasian Pak, bagaimana mekanisme pembubaran koperasi. Jadi anggota PKPRI kami menunggu permohonan dari pengurus dan pengawas KPRI SMP siapa? Insya Allah itu Pak yang kami kaitan dengan KPRI SMP Negeri 1 Pandeglang. Baik, untuk pengurus Hikmah Labuan, ya, terima kasih. Ini betul-betul menjadi pemikiran kami sekalian. Nuansanya sekarang itu berbeda, ya. Tahun-tahun ke belakang sekalian, ya, kita cukup kerjasama KPRI dengan pihak perbankan, ya, baik BCB
maupun BRI. Kita melayangkan surat ke BJB dan juga ke BRI apabila ada anggota yang mengajukan permohonan pinjaman ke bank tanpa adanya rekomendasi dari pengurus koperasi atau KPRI, itu tidak akan cair bos sekalian dulu gitu ya. Tadi itu seperti 70 atau 30% ya, atau 50-50, itu memang dulu diterapkan seperti itu Pak gitu. Jadi permohonan kita itu dulu saya pernah mengajukan kredit ya ke Bank Jabar, kita ditanya jadi permohonan pengajuan menghasilkan berapa, gaji berapa, itu tidak dihabiskan Pak. Tapi sekarang lain ya, dihabiskan juga ditambah dengan penghasilan yang lain yang notabene mendukung kaitan dengan rekomendasi di permohonan, itu di sana jadi uang itu terutama gaji habis Pak. Apalagi kita sebagai guru kan ada tunjangan profesi ya, itu juga kan dilakukan terutama untuk aturan pelayanan kredit kepada pegawai terutama yang ada di lingkup dinas pendidikan, kemudian olahraga, Bapak Ibu yang ada di masing-masing kecamatan dan juga OPD yang lain ya, agar betul-betul pihak bank itu mempertimbangkan pemberian kredit sesuai dengan penghasilan yang didapat ya. Selanjutnya kaitan dengan margin, memang Bapak sekalian ini Pak kita sudah hijrah ke saya sebetulnya sekalian. Jadi sifatnya kerjasama atau berjualan barang sekalian ya. Tapi Bapak Ibu ya saat ini sampaikan bahwa Bapak Ibu juga mengajukan kredit ke atau kerjasama ke kami itu untuk melayani anggota yang dimana tadi disampaikan bahwa ada margin yang bisa Bapak Ibu ke anggota itu 1,5% ya. Oleh karena itu terima kasih Pak, nanti kita coba bikinkan bersama calon tingkat lanjut ini bagaimana supaya Bapak Ibu juga kita sama-sama tujuan untuk Bapak Ibu menjadi anggota PKPR ini, kita bersama-sama jangan sampai kami mendapatkan margin Bapak Ibu tidak mendapatkan di tempat sekedar berkecimpung sekedar ikut andil ingin menyumbangkan sumbang saran dan lain sebagainya, mudah-mudahan bermanfaat untuk khususnya untuk penggunaan kita semua. Yang pertama, saya tidak merasa bangga bahwa kita mendapatkan SHU naik, tapi di sisi lain bahwa kita unit-unit usaha kita yang ada di sini adalah menurun. Salah satu contohnya dipercontohkan saja SPBU Panimba, hanya kita mendapat SHU tahun ini 175 jutaan. Saya kira dari Pak Budi tadi bahwa hutang pokok yang ada di sini lumayan. Di samping dia beku Pak, hutangnya PKPR gede. Hutang contohnya ada di dalam buku di sana hampir ada yang 300 juta. Hutang ada tidak lanjutnya dari PKPR untuk hutang-hutang ke PKPR yang beku tersebut, sehingga ada minimal ada pengakuan hutang, bagaimana dia ingin bayar, apakah dibiarkan saja atau bagaimana. Terkait saya hanya menyambungkan mungkin kita lanjut dari apa itu Tuan ini saya minta tolong juga ke PKPR Pandeglang, karena kami di sini kan koperasi pegawai negeri juga. Regulasi keuangannya melalui bendahara Polwil dan melalui bendahara dinas pendidikan yang baru disampaikan ke bank yang kami punya. Kadang-kadang mohon maaf Bang, kita sebagai pengelola KPRI kita hanya menyebutkan ini loh tagihan anggota kami yang disampaikan ke kami, baik itu simpanan atau dengan jumlah sekian. Dari Polwil ini disampaikan lagi rekapannya ke bendahara dinas pendidikan dengan rekapannya sekian. Saya akan mencoba menanggapi kaitan yang tadi disampaikan oleh pengurus. Yang pertama dari Menes ya, dari Agung ya. Oh iya, Agung ya. Terima kasih dan juga dari pengurus amanah. Baik sekalian, nanti rekan-rekan juga akan menambahkan kaitan dengan apa yang disampaikan dan saya akan mencoba menanggapi apa yang telah disampaikan oleh
kami ya, dan dari amanah kita. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan bahwa SAU naik, ikut usaha dulu, SPBU Padimban dan sebagainya sekalian ya. Dengan banyaknya berdiri SPBU sekalian yang tadi saya sampaikan bahwa di Padimban itu ada SPBU Okarsari ya, dan sekarang berdiri lagi Pak di Cisukut ya. Jadi Bapak sekalian, setelah berdirinya SPBU yang lain, ya, pengaruhnya ini cukup luar biasa sekalian. Kita sudah berupaya ya, untuk meningkatkan kaitan dengan pelayanan kepada konsumen, tetapi sekarang sudah terbagi dengan berdirinya SPBU di lingkungan sekitar kita ya. Apalagi sekarang di Cisukut sudah beroperasi lagi SPBU ya. Ada di Jalan Karasopak ada SPBU ya, dan juga yang ada di Sumur ada SPBN dan sebagainya. Faktor regulasi yang tidak bisa dihindari ya, dan aturan Pertamina Bapak Ibu sekalian, sehingga pendapatan kita yang belum menjadi primadona sekarang saingan cukup berat, dan juga aturan Pertamina yang sangat ketat sekali, sehingga kita pendapatan ini juga semaksimal mungkin kita berupaya untuk melaksanakan pelayanan kepada konsumen. Tetapi tadi kebijakan Pertamina selalu berubah setiap tahun, dan juga fluktuasi harga juga Bapak sekalian tidak seperti dulu. Kalau dulu tahun satu tahun baru ada kenaikan, kalau sekarang hampir tiap bulan Bapak sekalian juga berubah-ubah Bapak sekalian. Kaitan dengan audit Bapak sekalian, kita setiap tahun diaudit oleh audit eksternal Bapak sekalian, sehingga kita wajib setiap tahun itu PKPR itu diaudit ya. Karena itu apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis ya, bahwa kita selalu diaudit oleh auditor independen ya, eksternal ya. Kaitan dengan saya katakan tadi bahwa rencana kita ke depan ya, karena usaha SPBU ini sangat sangat persaingannya sangat luar biasa, makanya kita ada tanah yang masih kosong. Saya sampaikan di awal tadi bahwa kita sudah merencanakan kaitan dengan unit usaha yang bisa mendukung kaitan dengan SPBU yang ada di Padimban. Jadi mudah-mudahan ini juga dapat kita kita laksanakan disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada atau kerjasama dengan pihak lain ya, supaya tanah kita yang 25.000 2,5 hektar ya, dan digunakan hanya sebagian kecil SPBU, belakangnya masih luas. Kita mencoba nanti kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan usaha kita. PRI UNES yang buku ini ya, tapi mudah-mudahan kita sampaikan nanti Pak Musil ada di laporan untuk PWRI UNES ya. Memang kami belum menerima pembubaran gitu ya, jadi dianggapnya bahwa kami masih berdiri begitu ya. Dari KPRI Amanah Cerdal ya, minta tolong ke PKPRI dan juga ke yang lainnya kaitan dengan pelayanan anggota kita dari pihak perbankan ya. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa nuansanya berbeda Bapak sekalian ya. Dulu kata saya juga bahwa pelayanan bank itu ada aturan 70 atau 30% ya. 70 untuk kredit, 30% untuk disisakan di di sisa gaji. Tetapi sekarang saya katakan bahwa dihabiskan ditambah dengan pendukung yang belum tentu kebenarannya, mereka sudah bisa melayani Pak, dihabiskan ya. Apalagi sekarang Bapak Ibu guru mendapatkan tunjangan profesi, itu juga dilanjutkan, padahal itu juga sudah diamanahkan Pak, sudah habis. Jadi kita juga sebetulnya kewalahan ya, mengatasi anggota kita yang seperti itu Bapak sekalian. Kaitan dengan dana bantuan pendidikan misalnya
untuk diklat perkoperasian itu 3 juta rupiah, dan untuk diklat akuntansi itu 4 juta rupiah. Ya. Itu subsidi dari PKBRI untuk Bapak Ibu sebagai anggota PKBRI yang melaksanakan diklat. Tinggal apabila misalnya Bapak Ibu melaksanakan diklat dengan mengajukan permohonan, Pak, apakah diklat perkoperasian, apakah diklat akuntansi, insya Allah ya itu berupa uang cash dari kami, Pak, disampaikan pada saat Bapak Ibu melaksanakan diklat ya. Jadi nanti apabila Bapak Ibu melaksanakan diklat, kami undang ya, dan juga permohonan bantuannya kepada kami. Jadi insya Allah, Pak, selalu kita sampaikan pada saat pendidikan dan latihan dilaksanakan. Ya, menambahkan? Ya. Terima kasih sedikit aja Pak Sid ya. Tadi sudah menyampaikan. Jadi SAU bagian dari TUNES memang menurun ya. Nah, ini terkesan nanti kalau tahun-tahun berikutnya akan terus menurun, bagaimana nasibnya? Ya, nah memang setelah kita analisis kenapa ini menurun terjadi, tadi sudah sampai oleh Pak Ketua, adalah di SPBU Palembang. Nah, ini memang tadi banyak kendala di SPBU Palembang yang memang pada tahun 2023 ini penghasilannya hanya 1.400.000.000 jutaan. Terima kasih. Bapak Ibu telah menyampaikan kaitan dengan acara pandangan hukum ya, atau tanggapan atas laporan pengurus dan laporan pengawas tahun buku 2023. Baik, acara selanjutnya itu pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus dan laporan pengawas tahun buku 2023. Apakah dapat disahkan, Bapak sekalian? Sah? Terima kasih. Kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu penetapan pembagian sisa hasil usaha SAU tahun buku 2023. Apakah penetapan pembagian sisa hasil usaha dapat disahkan, Bapak sekalian? Dapat disahkan? Terima kasih. Baik, selanjutnya alhamdulillah acara poin 1 sampai dengan 7 telah selesai. Kami pengurus dan juga pengawas mengatur banyak terima kasih, dan alhamdulillah pelaksanaan rapat anggota tahunan PKBRI tahun 2023 telah selesai, dan marilah kita bersama-sama mengusahakan alhamdulillah. Baik, acara ke-8 untuk doa, karena di awal tadi sudah diawali dengan doa, maka untuk menutup acara pokok ini sekali lagi kita membacakan alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu sekalian, kami pengurus dan pengawas PKBRI Kabupaten Mandailing dalam rapat ini, apabila ada kata-kata yang berkenan, penyampaian yang kurang tepat apa yang diinginkan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya sebagai Ketua PKBRI mengaturkan banyak terima kasih, dan selanjutnya kepada Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk mengambil SAU, dan juga dipersilakan untuk menikmati hidangan yang ada yang telah disediakan oleh pihak penerimaan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.